satuannya ada 6. Nah, jadi yang puluhan sama puluhan kita jumlahkan dulu. 20 ditambah 10 hasilnya 30. 3 ditambah 6 9. Jadi 30 tambah 9 hasilnya 39. Nah, cara yang kedua, dia disusunnya angka yang pertama di atas dan yang kedua di bawah. 23-nya di atas dan 16-nya di bawah. Nah, 2 sama 1 kan sejajar. Itu kita jumlahkan. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kalau 6 ditambah 3 hasilnya 9. Nah, jadi hasilnya sama-sama 39, tapi dia punya 2 cara cari yang berbeda. Mengerti semua anak ibu? Sekarang kita duduk per kelompok yang udah ibu bagi minggu lalu. Masih ingat? Masih. Di atas meja itu udah ada angka-angka yang kalian cari. Misalnya itu ada angka 1. Kalian cari angka yang selanjutnya itu misalnya 2. 1 tambah 2 berarti 3. Kalian cari yang mana 3 di situ. Selanjutnya terus seperti itu dan kalian susun di atas meja. Mengerti semuanya? Mengerti. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup? Cukup. Oke, sepertinya anak ibu semuanya sudah mengerti. Terima kasih. 1 menit lagi. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Anak ibu mengerti? Mengerti. Oke, terima kasih. Semoga semuanya pelajarannya masuk dan anak-anak ibu mengerti. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semua pelajar Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ayo kita berdoa. Siapa yang mau bantu ibu pimpin doa? Ayo maju. Ayo dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Muna kenapa? Sakit ibu. Sakit. Ibu kok nggak tahu ya infonya? Di grup Bu. Udah 3 bulan dia sakit, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah ya, kita harus bersyukur dengan keadaan anak-anak ibu yang sudah berhadir pada hari ini. Yang sakit kita doakan bersama untuk sehat kembali. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun ruang, dan juga bangun datar. Untuk hari ini kita fokuskan untuk mengidentifikasi bangun-bangun ruang yang berbentuk kubus dan balok. Kemudian kita akan menghitung luas dan juga volume dari bangun ruang tersebut. Kemudian kita akan menemukan konsep matematika dalam bentuk rumus kubus dan balok. Baik, Ibu. Tapi sebelumnya Ibu mau kita lebih semangat. Masalahnya saya Yuk kita nggak bisa ekspresi serius, dulu, Ibu itu ya. serius. Fokus ya. Ya Bu. Oke, yuk fokus di sini. Lihat Ibu semua. Iya. Hmm, Mak cantik iya. kali, Bu. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang hentak kaki. Kalau hati senang mari kita lakukan. Kalau hati senang duduk rapi. Siap. Iya.
Ibu ada dua benda di tangan Ibu. Ini benda apa ya? Benda padat. Buku. Bangun ruang. Anggap aja kita bangun ruang. Iya. Yang ini apa? Kubus. Coba anak ibu sekarang temukan benda apa yang ada di dalam kelas ini yang sama bentuknya dengan benda yang ada di tangan ibu. Kotak pensil, Bu. Kotak amal, Bu. Oh iya, ada kotak amal di dalam ruangan kita. Makasih, Bu. Bekal, boleh. Bisa diisi uang, Bu. Apalagi kotak pensil. Nah, ruangan kita ini bentuknya apa? Bangun ruang, Bu. Bangun ruang apa? Bangun ruang Ayo, kubus. kita akan memulai mengukur. Anak-anak ibu semua boleh bangun mengukur sisi-sisi yang ada di ruangan ini. Boleh, Bu. Baik, terima kasih kepada anak ibu yang sudah melakukan aktivitas tersebut. Sama-sama, Ibu. Nah, bagaimana ya kita tahu beda antara dua benda ini? Kalau anak SD belum balik. Ayo, panjangnya. Gimana? Ayo, kita kan udah belajar sisi sebelumnya nih. Dibangun ruang. Bagaimana kita tahu? Ukurannya, Bu. Ukuran apa? Panjang. Ada panjang sisinya. Kalau untuk kubus, panjang sisinya Sama. Kalau yang untuk balok, Tidak sama. tidak samanya kenapa? Karena lebih Panjangnya Ada yang panjang. Ada yang Pendek. pendek. Jadi kita harus tahu berarti kalau balok ada pendek, ada panjang. Kalau yang kubus ada ada Ukurannya, Bu. sama ukurannya, masya Allah, anak ibu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi kira-kira kalau kita mau ukur luasnya apa yang kita jumlahkan atau yang kita kalikan? Sisi kali sisi, pintar kali si Sarah nih, masya Allah. Iya, emang udah dari sananya. Tapi apa sih anak itu? Anak kesayangan tuh. Masya Allah, Sarah ini cantik kali dia. Lah, siapa dia Baik, nih? kalau untuk yang persegi panjang kali lebar, Kali tinggi. panjang kali lebar kali tinggi. Ya, gerakan ibu, panjang kali lebar kali tinggi. Iya, masya Allah. 1 menit lagi. Demikian yang Ada PR, Bu. Ada PR. Bu, ada tugas ini. baik. Kita udah temukan tadi yang mana rumus sisi untuk rumus untuk yang balok dan yang Non balok. persegi panjang. Nah, apa sih yang kalian rasakan untuk hari ini? Jadi kesimpulannya dalam bentuk konsep matematika baik adalah rumus ya. Rumus kubus, mencari luas kubus adalah Sisi kali sisi. kalau yang balok Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Jadi, apa yang kalian rasakan hari ini? Senang atau tidak? Senang. Ya, nanti sampai ke rumah, cari ya benda-benda yang sama bentuknya dengan kubus dan balok. Siap, Bu. Iya. Nah, Ada aku di rumah, Bu, dari tukang pembelajaran kanai kita hari aku. ini. Terima kasih udah bantu Ibu untuk menarik kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu akhiri, kita jumpa kembali hari Kamis dengan materi menghitung volume bangun ruang dalam kubus dan balok. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Mbak Nisa. Masya Allah. Bapak Ibu, bagi yang mau menggunakan LCD tidak apa-apa, oke? Silakan. Ya, yang punya PPT atau apa silakan, ya. Tidak harus mengikuti. Lama-lama. Ya, tidak apa-apa. Maksudnya kalau
berkenan untuk pasang LCD enggak apa-apa. Itu oke? Ya. Ya. Ya bisa dimulai waktunya. Mau pakai? Enggak Pak, yang menjadi. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Miss sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang masih semangat nggak hari ini? Semangat. Ini adalah hari pertama kita berjumpa kembali setelah liburan panjang kemarin. Nah, kalian kan sudah liburan panjang kemarin. Ngapain aja sih kegiatan kalian di rumah? Ke puncak. Ngutip Bu. Naik. Oke, Bang Sadat. Ini, Bang Sadat ngapain aja sih di rumah selama ini? Seminggu ini ngapain aja, Bang? Ini Tidur Bu, aja? ke kebun Bu, Ke kebun. melihat Oke. kebunku penuh dengan bunga. Oke, Bang Sadat. Berarti Bang Sadat kegiatannya adalah Berkebun. Nah, di sini Miss mau tanya, siapa yang di Miss ya udah rumahnya Miss aja ya. memainkan video game? Ada nggak yang memain video game? Oke, Bang Riza memainkan video game. Nah, video game itu adalah suatu permainan yang sangat kita sukai dan itu dibuat oleh orang lain, ya kan? Nah, di sini siapa yang orang tuanya ada laptop? Saya Bu. Saya. Siapa yang ada laptop? Saya Bu. Saya. Oke. Kalian pernah lihat nggak? Pernah amatin nggak? Bagaimana sih laptop itu? Pernah Bu. Pernah nggak? Itu. Pernah nggak? Hari ini kita akan Baik-baiklah, Bu. mempelajari bahwa di laptop itu bagaimana dia bisa bekerja atau menampilkan gambarnya itu bagaimana sih? Kalian pernah nggak kepikiran seperti itu? Enggak kan? Ibaratnya adalah seperti sepeda. Gimana kalian menggunakan sepeda? Otomatis kalian mendayung dan sepeda itu pasti mempunyai komponen, yaitu alat untuk menggeraknya. Nah, sepeda itu mempunyai alat penggeraknya yaitu ban dan juga ada stangnya, ya kan? Begitu juga dengan komputer. Komputer itu juga mempunyai komponennya. Menurut kalian komputer itu bentuknya bagaimana sih? Kotak kan? Itu pasti ada layarnya. Dan di komputer itu ada nggak yang ini? Yang papan untuk mengetik. Apa itu disebut anak-anak? Keyboard. Oke, udah pada tahu semua ya? Iya Nah, Bu. di sini Miss mau tanya, tahu nggak kegunaan fungsi keyboard itu apa? Untuk mengetik, Bu. Oke, benar sekali. Tepuk aplaus dulu untuk kalian. Oke, fungsi keyboard itu adalah untuk mengetik. Nah, selain keyboard, Udah apa dilarang lagi yang sama orang. ada di sekitar komputer? Geser-geser ada Bu. Ada, Ibu coba aja Bu. Ada mouse. Nah, pernah nggak lihat bentuk mouse? Ini Miss ada salah satu medianya yaitu mouse. Nah, mouse ini kegunaannya apa anak-anak? Untuk memindahkan kursor. Kalian tahu apa itu kursor? Panah. Sekarang coba buka komputernya masing-masing. Ibaratnya kita lagi jalan ke komputer ya. Oh iya Bu, ini kan memang penuh Coba ibarat. buka komputernya masing-masing. Bisa hidup. Nggak bisa Bu. Nggak usah hidup nak. Coba tekan itu ada tombol. Gimana cara menghidupkannya? Tombol ini. Nah itu ada tombol merahnya. Silahkan ditekan. Iya Bu. Begitu ya. Udah buka semua komputernya? Udah Bu. Udah. Kita tadi apa itu kursor? Kalian lihat yang tanda panah di dalam
layar. Itu adalah namanya kursor. Kursor itu bagian dari komputer. Selain kursor, habis itu mouse dan lainnya, apalagi di sekitar kita, di sekitar komputer kita. Otomatis ada charger. 2 menit lagi, Bu. Nah, itu charger itu digunakan untuk Jadi sebenarnya bukan pada materinya yang dinilai, Jadi, Iya. tapi pada sintaknya sih. gambar-gambar Yang ini aja komponen berarti. komputer. Dan kalian kelompokkan menurut fungsinya. Ini ya LKPD-nya. Yang ini aja, Bu. Iya, itulah. Ini aja nanti. Oke, udah anak-anak ini sudah ada yang siap? Udah di HP, Sudah ada yang siap? Di WA. Oke. mau dulu. Miss, belum ada yang siap? Udah habis kesulitan saya habis. Oke, udah ada semuanya ya? Sudah semua. Berarti kalian sudah mengerti bagaimana pengelompokan komponen dasar dari komputer. Nah, komputer itu sedikit Waktu lagi. habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik anak-anak, untuk minggu depan kita akan mempelajari bagaimana penggunaan komputer itu untuk kita semua secara bijak dan benar. Nah, hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Miss akhiri dengan membacakan hamdah. Saya berapa orang lagi? Alamin. Assalamualaikum. Udah belakang aja. Oke Bapak Ibu, kalau waktu masih waktu habis, tetap pembelajaran itu harus ditutup gitu ya. Lalu selanjutnya ya. Siapa, Pak? Hah? Bahu. Oh, siap bahu, Pak. Pak, habis Mbak Hub. Wih. Habis setelah ini itu, jantung Pak. saya itu. Setelah dia, Pak. Setelah Hah? Bisa nanti. mati lu saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Miss semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo. Ini ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran siswa yang ada di kelas 3. Nah, yang nggak hadir siapa? Hadir semua, Miss. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Miss harap anak Miss semua coba perhatikan tulisan yang ada di samping papan tulis kita. Sudah diperhatikan semuanya? Sudah, Bu. Banyak Tulisan kok. apakah itu? Kesepakatan kelas. Oke, itu adalah aturan yang ada di kelas kita. Aturan yang ada di kelas kita. Baik, jadi materi kita hari ini adalah aku patuh aturan. Nah, coba anak Miss semua bayangkan jika di sekolah kita kan mempunyai kantin. Punya kantin di sekolah kita? Punya. Tetapi kantin sekolah kita tidak mempunyai aturan. Apa yang akan terjadi? Masuk rame-rame. Nggak ada antri. Tidak tertib, tidak disiplin, dan sebagainya. Oke. Nah, penting tidak kita mempunyai aturan? Penting. Gunanya untuk apa kita mempunyai aturan? Agar hidup kita lebih terarah, disiplin,
tanya. Oke. Jadi hari ini Miss akan membagikan 2 kelompok saja. Nah, 2 kelompok untuk membuat tugas yang bertema aku patuh aturan. Nah, sebelumnya Miss mau tanya, aturan itu ada di mana saja? Sekolah, di rumah. Nah, coba sebutkan apa itu aturan yang ada di kelas. Oke. Tidak boleh makan di kelas dan tidak boleh ribut dan sebagainya. Kalau aturan yang ada di rumah, coba sebutkan 2 saja. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 apa aturan yang ada di rumah? Bangun tidur, rapiin tempat tidur. Rapikan tempat tidur. Kelompok 2. Membersihkan mainan, Membantu ibu. Nah, membantu ibu. Anak Miss semua sudah tahu aturan yang ada di rumah dan di sekolah? Sudah. Baik, sekarang kerjakan tugas kelompok kalian yaitu bertema aku patuh aturan. Mengerti? Mengerti. Nah, jika sudah siap, boleh anak Miss presentasikan di depan kelas kita. Oke, tepuk tangan untuk yang sudah presentasi. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang aku patuh peraturan? Senang. Baik, jadi Jadi mengerti ibu aturan di rumah. alhamdulillah. Jadi dengan jika sudah baik, sekarang Ibu akan mengulang materi yang sudah kita belajar tadi. Apa saja aturan yang ada di rumah? Coba ulang kelompok 1. Membersihkan tempat tidur, membantu orang tua. Oke, kelompok 2, peraturan yang ada di rumah apa saja? Contoh-contohnya, semangat, bangun cepat, sholat, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya ini saya berulang kali sampaikan bagi yang mau pakai LCD kalau yang sudah dibuat boleh ya. Halo. Hai. Jadi jangan disia-siakan karena nanti itu ada nilai tambahnya ya. Silahkan pakai situ. Lanjut. Pakai. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Ma. How are you? I'm fine. Where is your Allah? Ya, baik. Ibu mau tahu nih siapa anak-anak ibu yang tadi pagi ada sholat subuh? Saya Mantap. Saya Yang Jamal. sholat subuhnya di masjid. Ayo, siapa? Anwar sholat subuh di masjid. Mantap, hebat sekali. Kasih dong, hebat sekali Anwar. Semoga teman-temannya kedepannya juga bisa sholat subuh di masjid, terutama bagi Ananda yang laki-laki. Yang laki-laki. Oke, nak? Baik, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kalian coba duduk tegak. Ya, duduk tegak, nak. Letakkan tangan kalian di atas meja. Pejamkan mata kalian. Ya. Tarik nafas perlahan. Rasakan udara yang masuk dari hidung menuju ke paru-paru.
Sekarang hembuskan secara perlahan. Baik, sekarang Ananda boleh membuka mata Ananda semua. Baik, Ananda semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semuanya coba perhatikan teman-teman di sekitar kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Mantap. Alhamdulillah. Sebuah anugerah pada Allah. Kita masih diberi kesehatan hari ini. Nah, jadi kita jangan pernah lupa bersyukur karena kita masih bisa bersekolah. Baik, Ananda. Sekarang coba anak-anak ibu semuanya lihat di sekitar kelas. Ya. Ada bunga, Bu. Sekarang coba kalian lihat dan sebutkan apa-apa saja sih benda mati yang ada di kelas kita. Betul ya. Meja. Oke. Lalu ada benda hidup nggak di sini? Ada. Apa itu? Nyamuk. Ada lagi? Cicak. Hah? Kita. Nah, apa yang membedakan kita sama meja ini? Meja benda mati, Bu. Iya, benar. Hebat. Kita bisa bergerak. Masya Allah, cantiknya Bu guruku. Hebat sekali. Nah, sekarang ayo Ananda coba lihat sekitar kelas. Nah, di luar kelas kita ada apa di luar kelas kita? Bendanya itu hidup. Ada bunga, ada pohon. Lalu benda tak hidupnya apa? Iya, ada batu. Ini kalau misalnya siang hari yang menyerang ini ada siapa? Matahari. Itu juga benar tak? Hidup benar. Ini tadi kita bernafas dengan udara itu enggak? Kira-kira udara bisa bergerak enggak? Bisa bernafas enggak? Berarti dia tidak hidup. Benar sekali Ananda semuanya. Hebat. Baik. Siapa yang di sini suka pantai? Pantai. Iya. Pantai ya. Apalagi sekolah kita di dekat pantai. Nah, Ananda, hari ini kita akan berpetualang ke pantai. Jadi kita belajarnya di pantai. Siap diajak pantai? Semangat. Oke, hari ini kita akan menjadi ilmuwan untuk melihat sekitar pantai itu ada makhluk apa yang hidupnya, lalu yang hidupnya apa? Apa kira-kira mereka itu berhubungan enggak? Ganggu enggak? Ya, siap? Siap. Oke. Nah, Ananda, 1 menit lagi. Ibu bagikan kelompok Ananda dan di setiap kelompok itu ada LKPD dan silahkan dikerjakan. Nanti Ananda, hari ini kita akan didampingi oleh orang tua. Kebetulan ada 2 orang tua yang akan mengawasi kita untuk di pantai. Dan nanti jangan lupa kerjaan kita di sana, kalian selain mengamati, lakukan wawancara dengan nelayan yang ada di sana. Baik. Ananda, sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah. Ada kesulitan? Oke, sekarang kita bersiap dan kembali ke kelas. Baik, Ananda, di depan kalian ada sudah ada laptop kan? Nah, silahkan tuliskan hasil kelompok dan hasil karya kalian melalui Canva. Oke. Baik, sudah siap? Sekarang silakan presentasi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu ingin melakukan kesimpulan. Baik, Vivi. Terima kasih, Vivi, hebat kali. Ada lagi? Wah, luar biasa. Mantap, kesimpulannya mantap. Oke, Ananda, di depan Ibu sudah menyiapkan kuis melalui media. Silakan diketik linknya, dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu berikan link Padlet. Kalian silakan menuliskan ya apa yang kalian rasakan hari ini, bagaimana pembelajarannya, apa yang tidak kalian ketahui ya. Oke, terima kasih. Oh, luar biasa. Baik, ini akan menjadi refleksi bagi Ibu Ananda semuanya. Terima kasih banyak atas pembelajaran kita hari ini.
Sampai bertemu pada materi yang berikutnya. Ya, sama-sama kita akhiri pelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pas tepat waktunya. Oke, lanjut. Bu Vivi. Mbak Vivi atau Bu Vivi? Semangat Ibu Vivi. Semangat Bu Vivi. Semangat Ibu Vivi. Selamat Hari Ibu, Bu Vivi. Vina udah Vina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sudah? Belum sarapan kah? Belum Ibu. Sudah. Apa kabar anak ibu hari ini semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ica nggak hadir, Bu. Kosong kursinya. Kamar mandi. Kamar mandi. Oke, kamar mandi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Kalau dibaca ini satu-satu aja. Udah 7 menit. apa itu penjumlahan? Itu aja. Ayo, Dan bukan materinya, Bro. tambah-tambah berarti kalau penjumlahan 3 ditambah 2 berapa? 5. Berarti hari ini kita belajar tentang pengurangan. Ada yang tahu nggak sih apa itu pengurangan? Ayo Fatia. Apa itu pengurangan, Nak? Dikurangi, Bu. Dikurangi. Berarti berkurang. Kalau misalkan 3 ditambah 2 itu tadi berapa? 5. Berarti 3 dikurang 2 tinggal berapa? 3. Dikurang 2, 1. Tinggal, ayo. Ini, ayo. Abang Sultan, kalau 3 dikurang 2 berapa, Nak? 3 dikurang 2 tinggal berapa, 1. sayang? Tinggal 1, Ibu. Ini panggil sayang saya. Makin dingin nih. Tinggal 1. Ada nggak anak-anak ibu di sini yang pernah kalau misalkan ada yang punya adik nggak di sini? Ada, Bu. Ada, Bu, adik kelas. Saya Oke. selusin, Bu. Kalau misalkan Fatia nih, Fatia pernah nggak disuruh beli jajanan adik sama ibu? Pernah, bisa Bu. bapak, Bu. Pernah. Belum. Pernah kalau misalkan Untuk disuruh pemateri. dibeli jajanan sama ibunya itu setuju. Ibu nggak kasih untuk aku simpan 2. Itu sudah berkurang. Kalau misalkan ditanya sama ibu, Fatia tadi ibu suruh beli jajanan 7. Ini kok tinggal 5. 2-nya lagi kemana? Dimakan? Makan tikus. Fatia, berarti tadi ibu disuruh beli jajanan 7. Diambil sama Fatia 2. Tinggal berapa lagi? 5. Tinggal 5. Pernah nggak anak ibu simpan buah apel itu sampai ada yang busuk? Misalkan beli buah apel, lama disimpan. Pernah di kulkas.